Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Jadi, berdirinya saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2, izin menyampaikan tujuan kami membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami mengenai rancangan pembuatan produk kerajinan, yaitu kami mengambil produk mug custom design yang didesain dari kerajinan lokal sekitar, yaitu kita mengambil kerajinan dari kota kami sendiri yaitu kota Nganjuk. Dan untuk lebih jelasnya kita simak presentasi setelah ini, dan sebelum itu kami izin memperkenalkan diri. Kami terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri Andi Resma Kristi absen 8 dan 3 rekan saya lainnya. Perkenalkan, saya Diadil Safa, absen 12. Perkenalkan, nama saya Fedian Nur Rahman, absen 18. Perkenalkan, nama saya Tegar Nadia Mahendra, absen 30. Nah, setelah kami memperkenalkan diri, izinkan kami untuk menyampaikan materi dari presentasi kami. Simak video berikut ya. Poin yang kedua, membuat rumusan masalah, tujuan pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data. Pertama, rumusan masalah. Bagaimana cara membuat desain pada MOOC dan apakah fungsi dari MOOC desain tersebut? Tujuan, untuk mengetahui bagaimana cara membuat desain pada MOOC dan untuk mengetahui fungsi dari MOOC. Yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dengan melalui internet, khususnya Google, untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam proses produksi MOOC dengan desain budaya lokal. Kegiatan ini dilakukan mulai dari 27 Agustus 2022 sampai 3 September 2022. Dalam pengumpulan data, kami mendapatkan berbagai macam informasi penting, mulai dari bahan yang akan diproduksi, motif yang akan digunakan pada kerajinan, bahan dan alat yang diperlukan dalam pembuatan MOOC, prosedur pembuatan, bagaimana langkah pendistribusian yang akan dilakukan, dan kisaran harga yang cukup memuaskan untuk produsen dan konsumen. Yang keempat, analisa data. Pertama, riset pasar. MOOC desain berbahan dasar keramik ini banyak diminati orang-orang hampir di semua kalangan karena MOOC ini memiliki nilai fungsinya sebagai tempat minum dan jika dijadikan pajangan juga terlihat bagus. 2. Hasil riset. Bahan keramik dipilih karena bahannya mudah ditemui dan banyak diminati karena desainnya simpel juga awet digunakan. 3. Pengembangan produk. Bersaing dengan inovasi kerajinan yang sebelumnya sudah ada, akan tetapi dengan menciptakan desain yang lebih update. 4. Menciptakan desain baru pada MOOC yang lebih update. Yang kelima, bahan. 1. MOOC coating membeli di groceran agar lebih murah. 2. Membuat dan menyiapkan desain untuk dicetak. 3. Tinta dan kertas sublimasi. 4. Selotip kertas tahan panas. Yang keenam, peralatan. HP atau laptop, printer, mesin press MOOC, dan sarung tangan. Selanjutnya, ketujuh adalah cara kerja. Yang pertama, membuat desain MOOC custom yang memiliki atau sesuai dengan pesanan pelanggan dengan menggunakan aplikasi pada perangkat laptop atau HP dengan size yang sesuai. Kedua, mencetak gambar dengan menggunakan tinta khusus agar mendapatkan hasil yang terbaik, bisa menggunakan mirror image pada pengaturan printer. Yang ketiga, memotong dan menyesuaikan gambar yang telah dicetak agar lebih rapi dan tidak berantakan pada berbagai sisinya. Keempat, menempelkan gambar pada permukaan MOOC, memastikan posisi gambar sudah tepat dan membuat MOOC menjadi lebih indah. 5. Menggunakan solasi maupun perekat anti panas untuk menempelkan gambar pada permukaan MOOC. Jangan sampai terdapat gelembung pada gambar sehingga membuat hasilnya menjadi berantakan. Keenam, menyiapkan mesin press MOOC dan menyalakan mesin tersebut memasukkan MOOC yang sudah ditempel dalam mesin selama 150 detik dengan suhu 200 derajat Celcius. 7. Apabila sudah menempel dengan sempurna, maka MOOC dikeluarkan dari mesin tersebut. Ke-8, melepaskan kertas yang menempel pada MOOC secara perlahan agar tidak merusak keindahannya. Ke-9, MOOC siap dikemas lalu dijual.
Yang kedelapan produk yaitu MUP. Kesembilan distribusi, lama produsen, lalu all shop, dan yang terakhir konsumen akhir. Ke-10 pemasaran. MUP diberi kisaran harga Rp40.000 sampai Rp50.000. Ke-11 evaluasi. Dibutuhkan desain baru yang memiliki estetika tinggi dan unik. Yang kelima, berikut adalah interpretasi data dari kelompok kami yang kami sajikan dalam bentuk tabel. Dapat Anda lihat selanjutnya. Kita menuju poin yang ketiga, yaitu buatlah analisa SWOT dari produk yang akan dibuat. Analisa SWOT yang pertama, yaitu strength atau kekuatan. 1. MUP dengan desain simpel dan elegan dapat diletakkan di lemari kaca sebagai hiasan atau dapat digunakan untuk minum sebagaimana fungsinya. 2. Bahan keramik yang dipilih karena bahannya mudah ditemui dan banyak diminati karena desainnya simpel juga awet digunakan. 3. Harga yang ditawarkan masih dalam jangkauan pasar. Yang kedua, opportunity atau peluang. 1. Kaum muda suka dengan barang yang simpel dan elegan. 2. Masih jarang ditemukan kerajinan seperti ini, kecuali di beberapa tempat tertentu. 3. Weakness atau kelemahan. 1. Bahan yang rawan pecah jika terkena benturan. 2. Waktu produksi cukup lama. 3. Pengerjaan yang cukup rumit jika dikerjakan secara manual. Yang keempat, threat atau ancaman. 1. Banyak pesaing yang menjual dengan harga yang lebih murah. 2. Banyak pesaing yang menggunakan berbagai model untuk menarik hati konsumen dengan berlomba-lomba memunculkan desain beraneka ragam. 3. Di era digital, produk yang diupload pada online shop mudah dicuri oleh pesaing. Kita menuju poin yang keempat, yaitu buatlah tahapan produksi dari produk yang akan dibuat. Tahapan produksi produk. 1. Tahap pembahanan. MUP adalah salah satu barang sehari-hari yang berguna sebagai wadah minuman. Tak heran jika saat ini mulai bermunculan MUP yang didesain secara khusus. Masyarakat menggunakan MUP sebagai kado ulang tahun, souvenir pernikahan, hadiah seminar, dan lain-lain. MUP akan dibuat menarik yang akan memberikan kesan unik dan cantik. Untuk souvenir, MUP dibuat dengan menyertakan nama atau logo perusahaan. Bisnis MUP printing saat ini sedang tinggi. Hal itu dikarenakan harga yang murah dan dapat dibuat custom dengan teknologi yang semakin canggih. Melihat tingginya pasar, banyak orang yang mulai menjual MUP dan mempelajari teknik pembuatannya. Tahapan produksi produk. Yang kedua yaitu tahap pembentukan. Dalam pembuatan MUP custom terdapat teknik printing yang umumnya digunakan untuk mencetak bahan keras, yaitu teknik sublimasi. Pemilihan alat sablon akan berpengaruh pada lancarnya bisnis yang saat ini akan Anda alami. Inilah alat dan bahan pembuatan MUP custom. 1. Printer Epson. 2. Tinta sublimasi CMYK. 3. Kertas sublimasi. 4. MUP polos yang sudah di coating. 5. Mesin press MUP. 6. File siap cetak. Tahapan produksi produk yang ketiga yaitu tahapan perakitan. Setelah menyiapkan alat dan bahan pembuatannya, berikut tahapan pembuatannya. 1. Siapkan desain gambar yang ingin Anda sablon di dalam MUP. Anda dapat membuatnya menggunakan software edit foto seperti Photoshop, CorelDRAW, atau Illustrator. Ukuran desain MUP umumnya sekitar 8x20 cm dengan resolusi gambar 30 pixel per cm. 2. Cetak gambar tersebut dalam kertas sublim yang telah Anda sediakan. Untuk hasil terbaik, gunakan print mirror image. Tunggu proses print selesai. 3. Setelah selesai proses print, gunting dan potong gambar sesuai hasil desain. 4. Nyalakan mesin press MUP dan atur suhu menjadi 190 derajat dan timer 200 detik. 5. Siapkan MUP polos yang telah di-coating gambar atau kertas sublimem yang telah dipotong tadi diletakkan di permukaan MUP dengan sisi gambar menempel pada MUP. 6. Untuk melekatkan gambar, gunakan lakban anti panas atau stiker Finley agar gambar tidak bergeser. 7. Letakkan MUP ke dalam mesin heat
press dan tunggu hingga selesai sesuai timer. 8. Setelah selesai, keluarkan muk dari mesin head press dan lepaskan kertas sublimasi secara perlahan. 9. Sablon muk sudah selesai. Tahapan produksi produk yang keempat, tahapan finishing. Pada tahap finishing kali ini, biarkan gelas yang sudah dicetak dalam ruang terbuka agar proses sublimasi dapat berlangsung. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucap. Jangan lupa like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.